Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, belajar dari rumah dan tetap memper apa, memperhatikan prokes ya dimanapun berada, meskipun lagi di lab atau yang lain gitu. Terus, untuk yang hari ini saya akan menerangkan tentang regresi kuadratik di video ini. Jadi yang kemarin kan kita sudah membahas regresi yang, bukan kuadratik atau regresi orde satu. Jadi, untuk regresi orde satu itu kan sudah saya terangkan, apa sih fungsinya, mulai dari fungsinya dan, perbedaan dengan interpolasi itu apa, gitu. Nah, karena kemarin videonya sudah cukup panjang, 20 menitan, nah ini, makanya saya bagi gitu di video kedua, yaitu, kuadratik regresi kuadratik. Nah, apa sih fungsinya regresi kuadratik ini? Yaitu untuk mendapatkan sebuah kurva. Nah, ini kan kita membahas, tentang metode pencocokan kurva ya. Jadi, untuk mendapatkan grafik yang baik gitu. Grafik yang mewakili, menggambarkan yang paling menggambarkan kondisi data. Nah, untuk regresi kuadratik atau regresi polinomial ini apa sih dan fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah untuk mendapatkan orde kedua. Nah, biasanya semua data kan sama aja ya, semua data kalian mendapatkan mengamati tanaman gitu, semua ya dapatnya tergantung parameter yang kalian dapat gitu. Contohnya waktu, tinggi tinggi apa, tanaman, jenis tanah gitu, itu sama aja. Cuman, di sini biasanya, yang diinginkan grafiknya, grafiknya itu ingin dan fungsinya persamaan itu ingin yang di orde kedua, orde pertama, atau bahkan orde-orde selanjutnya. Nah, untuk regresi kuadratik ini adalah untuk mendapatkan di fungsi orde kedua. Sebenarnya itu, eee, ada regresi polinomial, cuman kita tidak membahas karena, eee, cara kerjanya hampir sama. Jadi, untuk regresi polinomial itu nanti, di apa, 3 ke atas ya. Jadi ini karena sebenarnya regresi kuadratik ini di apa, ikut polinomial, cuman karena dia itu karena kita membahas dia fungsi orde kedua aja, makanya kuadratik. Nanti ada juga yang 3, 4, orde ketiga, keempat, dan lainnya, itu tergantung dengan kebutuhan. Nah, yang dianggap menggambarkan kondisi data. Nah, untuk bentuk umum dari regresi kuadratik itu sama, enggak sama aja, tapi, ada perbedaan, yaitu di ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X plus E. Jadi karena dia fungsi atau kuadratik fungsi orde kedua, maka dia A2 X kuadrat dan jangan lupa tentang error-nya. Nah, untuk yang kedua ini, regresi kuadratik ini mendapatkan yang diambil kondisi data seperti ini dan total kesalahan sebagai fungsi dari A0, A1, dan A2. Ini adalah jika mencari error-nya ya. Di sini dilambangkan dengan S. Ya begitu. Lalu ini adalah asal penurunan rumus. Jadi penurunan rumusnya seperti ini dari, estimasi nilai ekstrim ya, seperti ini yang dan diperoleh SPL dalam A0, A1, dan A2. Nanti ini bedanya karena kita mendapatkan apa, beberapa A0, A1, dan A2, makanya akan, penambahan itu, cara dengan
dengan yang regresi sebelumnya. Dan di regresi ini kita harus memakai metode eliminasi atau bahkan ada yang substitusi untuk mendapatkan nilai A0, A1, A2 yang dirasa tepat, kayak gitu. Nah, lanjut saja ke contoh soal biar langsung tahu ya. Nah, ini contohnya adalah carilah persamaan regresi linier order 2 dari data di bawah ini. Nah, untuk datanya itu sama aja seperti ya kalau kalian eksperimen. Nah, ini cuman pengennya itu dapatnya di fungsinya itu order 2, order 1 atau lainnya. Nah, karena kita kuadratik, hari ini kita akan dan ini contoh soalnya ya, biasanya, ini soalnya, kalimat soalnya biasanya seperti ini, yaitu mencari regresi linier, order berapa, atau regresi linier aja, itu jadi kalian tidak perlu sampai kuadratik, cuman sampai regresi linier yang sampai kemarin. Nah, ini adalah datanya, seperti ini, datanya sampai 5, dan ini adalah N data, yaitu N datanya 0 sampai 5 adalah 6. Nah, ini kita cari sigmanya 15 dan sigma Y-nya 152,6. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang saya katakan kemarin, kita harus mencari, eee, carilah ditabelin dulu gitu biar nggak bingung, apa aja sih komponen yang untuk mendapatkan persamaan ini itu apa saja yang dibutuhkan. Ya ini X, Y jelas datanya ya. Lalu kita cari X kuadrat, X3, X4. Nah kalau kuadratik ini pasti sampai, dia tuh sampai jadi 2 kali lipatnya gitu loh. Ketika kita mencari order 2 pasti, ngitungnya sampai X pangkat 4. Jadi ini adalah X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4 kalian hitung semua dari X-nya ini. X-nya adalah datanya ini, lalu Y-nya ini hanya dibuat di YX dan YX kuadrat. Nah, untuk sigmanya atau jumlahnya jangan lupa dihitung juga. Seperti ini. Nah, ini cara mencari A0, A1, dan A2. Untuk N-nya atau jumlah datanya 6 kan, 0 sampai 5 ya. Lalu untuk rata-rata X-nya sama dengan X sama dengan 2,5. X 2,5 itu dicari dari rata-rata X, 15 dibagi 6, lalu rata-rata Y-nya 25,433. Nah, untuk sigma X ini kalian tulis sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X pangkat 3, dan lain-lain ini yang sudah kita masukkan yang kita hitung di sebelumnya ya. Nah, ini kita masukkan untuk mencari A0, A1, dan A2 itu pakai rumus yang ini. Nah, ini adalah rumus yang sudah jadi. Ini sebenarnya ada N-nya di sini. N. Nah, ini adalah rumus yang kita masukkan. Nah, kenapa tadi saya bilang yang kita butuhkan apa aja dimasukin di tabel. Nah, itu dilihat dari ini. Apa sih komponen yang kita butuhkan? Oh, X kuadrat, YX kuadrat. Nah, di sini kita baru masukin biar gampang, biar lebih nggak ribet gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di 6 ini kan dari N tadi ya, N, A0 gitu. N sigma, bla bla bla. Terus, nah untuk yang pertama ini kita pakai 6 karena dia datanya 6. Kayak gitu sigmanya 6. Jadi kalian tidak perlu bingung itu 6-nya dari mana, itu dari N yang sebelumnya gitu. Nah, untuk yang X1 kita kan sudah tahu X1 jumlahnya berapa, sigmanya gitu. Nah, ini 15 gitu. Nah, ini udah saya tulis di sini semua.
tulis di sini semua. Nah, ini sigma X yang kedua, ini 15. Kayak gitu. Ini sigma X yang kuadrat. Ini 55. Kayak gitu. Maaf. Terus ini seperti biasa, tinggal dimasukin X-nya. Ini tuh jadi seperti apa ya, urutan gitu. Sigmanya berapa? Ini dari datanya sendiri. Yang ini dari sigma X, ini dari sigma X kuadrat. Nah, nanti sampai yang di sini adalah 225 sigma X pangkat 3, sigma X pangkat 3, dan sigma X pangkat 2. Sigma kebalik. Sigma X pangkat, ya benar 3, sama sigma X pangkat 4 di sini. Nah, jadi kalian kalau mau lihat, silahkan dilihat di penurunan rumus tadi, rumus jadinya, ini adalah rumus jadinya yang sudah dapat ya. Nah, ini untuk mencarinya. Nah, untuk mencari, ini kan tadi dapat ini. Nah, untuk mencari A0, A1 dengan menggunakan teknik eliminasi Gauss atau lainnya yang sudah kalian pelajari di sebelumnya. Ini silahkan yang pakai apa? Pakai matriks itu. Nah, itu kalian cari. Ini akan menjadi tugas kalian. Nah, selesaikan ini, jangan dibaca nih. Tidak berlaku ya. Tadi udah dihapus. Nah, ini selesaikan metode regresi orde kedua tadi dengan metode eliminasi Gauss atau metode lainnya yang terserah kalian sampai menemukan persamaan, yaitu persamaan yang di awal tadi, Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus E. Nah, E-nya galatnya kan. Terus ini nggak dikumpulkan, tapi akan kita bahas di pertemuan Zoom selanjutnya yang akan diinfokan kembali. Jadi nanti ada pertemuan Zoom sebelum kita UAS. Gitu. Jadi tetap dikerjakan ya, karena kunci dari pelajaran hitung-hitungan itu adalah exercise atau latihan. Jadi semakin kalian biasa akan bisa gitu. Lebih lantang. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini didengarkan dari awal hingga akhir, tidak di-skip-skip. Jadi mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.